Halo bosku, kembali lagi di channel Laki Bola Parley. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, bagi bosku yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan menambah semangat saya untuk upload video setiap harinya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar bosku dengan mudah mendapatkan informasi terbaru seputaran prediksi sepak bola. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke prediksi hari ini, sekaligus sedikit pertandingan yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke pertandingan RB Leipzig menjamu Celtic di mana skor 3-1 untuk kemenangan RB Leipzig. Kemarin kita pegang RB Leipzig dengan min 34 handicap, di situ kita masuk. Namun di under 3,4 gol kita gagal. Oke, kita lanjut ke Chelsea menjamu AC Milan di mana skor 3-0 untuk kemenangan Chelsea. Kemarin kita pegang Chelsea dengan min setengah handicap, di situ kita masuk. Dan di under 3 gol kita draw. Kita lanjut ke Manchester City menjamu Copenhagen di mana skor 5-0 untuk kemenangan Manchester City. Kemarin kita pegang Manchester City dengan min 3 handicap, di situ kita masuk. Dan di over 3,34 gol kita juga masuk. Kita lanjut ke Sevilla menjamu Dortmund di mana skor 1-4 untuk kemenangan Dortmund. Kemarin kita pegang Dortmund dengan nahan skor 4 handicap, di situ kita masuk. Dan di under 3 gol kita gagal. Oke bosku, ada kabar gembira dari situs kami. Situs kami lagi mengadakan event parlay. Untuk syarat dan ketentuannya para bosku bisa lihat di kolom description. Terima kasih, semoga beruntung. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke prediksi hari ini, dimana seperti biasa saya sudah siapkan 4 tim lagi untuk kita prediksi hari ini. Oke, langsung saja kita ke prediksi yang pertama, dimana kita akan menuju ke PKUS 3 Finlandia Group Championship yang mempertemukan tuan rumah Honka menjamu Inter Turku. Di 5 laga terakhir, Honka baru mengantongi sekali kemenangan, sekali seri, 3 kali kalah. Sedangkan Inter Turku di 5 laga terakhir baru mengantongi sekali kemenangan juga, sekali seri, 3 kali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 3 kali dimenangkan oleh Honka dan sekali dimenangkan oleh Inter Turku, sekali berakhir imbang. Di pertandingan terakhir, Honka kalah 3-2 di markas Kup, sedangkan Inter Turku kalah 3-0 di markas HJK. Di head-to-head terakhir di bulan Juli, di mana Inter Turku sebagai tuan rumah kalah dengan skor 0-1. Kita lihat dari segi peringkat, Honka berada di peringkat ketiga dengan 44 poin, sedangkan Inter Turku berada di peringkat ke-6 dengan 32 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Capitolan, markasnya Honka. Kita lihat dari pasaran di sini, handicap mengarah ke Inter Turku dari 3/4 sampai 1/4 handicap, sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2/4 sampai 2/3 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Honka dengan min 3/4 handicap. Sedangkan di over-undernya prediksi saya di over 2,5 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang kedua, dimana kita akan menuju ke Europa League yang mempertemukan tuan rumah Omonia menjamu Manchester United. Di 5 laga terakhir, Omonia sudah mengantongi 2 kali kemenangan, 3 kali kalah. Sedangkan Manchester United di 5 laga terakhir sudah mengantongi 3 kali kemenangan, 2 kali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka belum pernah bertemu sekalipun. Di pertandingan terakhir, Omonia menang 2-0 di markas Doxa, sedangkan Manchester United kalah 6-3 di markas Manchester City. Kita lihat dari segi peringkat, Manchester United berada di peringkat kedua dengan 3 poin, sedangkan Omonia berada di peringkat keempat dengan poin 0. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Neo GSP Stadion, markasnya Omonia. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Manchester United ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 3 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Omonia, mereka bakalan turun dengan kekuatan penuh. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Omonia dari 1/3 sampai 2 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2/3 sampai 3 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Manchester United dengan min 1/3 handicap. Sedangkan di over-undernya prediksi saya di over 2/3 gol.
Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang ketiga, di mana masih dari Europa League yang mempertemukan tuan rumah Arsenal menjamu Bodo Glimt. Di 5 laga terakhir Arsenal sudah mengantongi 4 kali kemenangan, sekali kalah, sedangkan Bodo Glimt di 5 laga terakhir baru mengantongi 2 kali kemenangan, sekali kalah, 2 kali seri. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka belum pernah bertemu sekalipun. Di pertandingan terakhir, Arsenal menang 3-1 di kandang menjamu Tottenham Hotspur, sedangkan Bodo Glimt menang 4-1 di markas Lillestrøm. Kita lihat dari segi peringkat, Bodo Glimt berada di peringkat pertama dengan 4 poin, sedangkan Arsenal berada di peringkat kedua dengan 3 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Emirates, markasnya Arsenal. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dari kubu Arsenal, ada 2 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, sedangkan dari kubu Bodo Glimt hanya ada 1 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Bodo Glimt dari 1,34 sampai 2 handicap. Sedangkan di pasaran operator berkisaran 3,4 sampai 3,5 gol. Oke, langsung saya bosku di laga kali ini. Prediksi saya di Arsenal dengan min 1,34 handicap. Sedangkan di operatornya prediksi saya di under 3,5 gol. Oke bosku, kita sudah ada di penghujung prediksi hari ini, di mana masih dari Europa League yang mempertemukan tuan rumah AS Roma menjamu Real Betis. Di 5 laga terakhir AS Roma sudah mengantongi 3 kali kemenangan, 2 kali kalah, sedangkan Real Betis di 5 laga terakhir sudah mengantongi 4 kali kemenangan, sekali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka baru bertemu sekali, yaitu di mana Real Betis sebagai tuan rumah menang dengan skor 5-2. Di pertandingan terakhir AS Roma menang 2-1 di kandang Inter Milan, sedangkan Real Betis kalah 1-0 di markas Celta Vigo. Kita lihat dari segi peringkat, Real Betis berada di peringkat pertama dengan 6 poin, sedangkan AS Roma berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Olimpico Roma, markasnya AS Roma. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, kedua kesebelasan sama-sama tidak bisa diperkuat oleh 3 pemain. Oke, kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Real Betis dari setengah sampai 3/4 handicap. Sedangkan di pasaran operator berkisaran 2,5 sampai 2,3/4 gol. Oke, langsung saja bosku di laga kali ini prediksi saya di AS Roma dengan min setengah handicap. Sedangkan di operatornya prediksi saya di over 2,5 gol. Oke bosku, demikianlah prediksi saya hari ini. Ini hanyalah prediksi, sudah barang tentu ada yang benar, ada yang salah. Jadikanlah prediksi saya ini sebagai bahan referensi. Jika ada kecocokan silahkan digaskan, jika tidak ada kecocokan silahkan dikoreksi. Tapi tetap bosku, saya mohon dahulukan feeling dan analisa kalian masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.